Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan resep roti serbaguna ya menurut saya, karena ini adalah basic dari roti manis dan dibentuk bulat saja, tetapi bisa digunakan untuk beberapa roti. Jadi di sini saya akan membuat roti semir, roti burger dan juga roti kukus. Resepnya sudah tercantum di sini dan mari kita mulai pembuatannya. Di sini saya menggunakan mixer. Jika teman-teman tidak mempunyai mixer, bisa juga diulen secara manual karena ini nanti adonannya lembut ya dan mudah diuleni. Pada dasarnya uleni adonan sampai kalis. Kalis elastis, jadi ketika adonan direntangkan itu tidak bolong, maka hasil akhir dari rotinya akan empuk dan lembut. Masukkan mentega dan garam di akhir ya, supaya kerja ragi bisa lebih maksimal sehingga nanti rotinya bisa mengembang. Oke, ini saya tes dulu ya apakah sudah kalis atau belum. Jadi sebelum saya tes, saya lumuri dulu tangan saya dengan tepung terigu. Kemudian ini ketika dibentangkan sudah tidak bolong lagi, sehingga ini sudah kalis. Tapi memang adonannya sedikit kelembekan, jadi saya taburi sedikit dengan terigu, kemudian saya bulatkan dan didiamkan selama 45 sampai 60 menit sesuai dengan kondisi suhu di daerah masing-masing. Wow. Oke, setelah dikempeskan, kemudian kita siap untuk membentuk rotinya ya. Jadi di sini saya timbang 40 sampai 45 gram. Hasilnya sedang, jadi tidak terlalu besar. Jika teman-teman menginginkan roti yang ukurannya lebih besar, mungkin bisa ditimbang dengan berat 50 gram sampai 60 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan ya, seperti biasa saya membulatkan dengan cara seperti ini. Yang penting permukaannya mulus dan bentuknya membulat.
Setelah dibulatkan, saya pindahkan di loyang dan diatur, diberi jarak ya, supaya nanti ketika rotinya ini mengembang tidak lengket satu sama lain. Jadi ini kita tutup dengan kain lalu didiamkan selama 60 menit. Demikian juga dengan adonan roti yang lain ya, dipindahkan dalam loyang dan kita diamkan lagi selama 60 menit. Hasilnya seperti ini, dan ini setelah dipanggang. Ada beberapa roti yang permukaan atasnya saya buat tidak terlalu gosong seperti ini, dan yang lain agak gosong karena nanti akan saya buat menjadi roti semir dan juga burger. Jadi ini sudah jadi rotinya ya. Jadi setelah diangkat dari panggangan, jangan lupa untuk mengoles bagian permukaannya dengan margarin supaya permukaannya mengkilap dan tetap lembut ya. Nah, setelah roti jadi seperti ini bisa langsung disimpan atau dibekukan, tetapi di sini sekaligus akan saya belah jadi dua tapi tidak putus seperti ini. Kemudian nanti kita isi dengan isian sesuai selera, dan bisa juga setelah ini lalu saya bekukan. Dan ketika saya ingin makan roti, tinggal saya keluarkan lagi di suhu kamar dan rotinya empuk lagi. Untuk kreasi yang pertama adalah roti semir. Ini merupakan roti tempo dulu ya. Jadi ini roti klasik zaman dulu yang rasanya menurut saya sampai sekarang masih ngangenin. Dan di sini saya menggunakan buttercream. Kemudian roti yang sudah dibelah saya oles dengan buttercream, dan sebetulnya dengan buttercream saja sudah enak, tapi jika Anda suka ditambah dengan mesis seperti saya, silahkan ditambah dan dijamin tambah enak ya. Saya coba dulu ya. Ini enak sekali. Rotinya masih anget, krimnya tidak terlalu manis. Rasa manisnya justru berasal dari mesis coklat. Dan tentu saja rotinya empuk dan lembut sekali. Roti yang kedua ini saya buat ketika saya sedang bosan dengan isian roti yang manis-manis. Jadi roti dasar ini bisa juga kita buat sebagai burger. Nah, untuk sausnya saya gunakan saus instan yang ada di pasaran dengan takaran 1 sendok makan saus sambal, kemudian 1 sendok makan saus tomat, dan 2 sendok makan mayones. Kita campur sampai rata, dan ini sudah siap menjadi saus untuk burger kita. Sebelum kita isi dengan isiannya, rotinya saya panggang dulu sebentar, terutama di bagian dalam. Tujuannya supaya agak keras ya, karena nanti akan kita oles dengan saus. Jadi saya lebih suka ini dipanggang dulu sebentar sampai seperti ini, sehingga nanti ada sausnya itu tidak langsung menyerap ke dalam gitu ya. Nah, di sini juga saya gunakan daging burger yang ada di pasaran. Sebetulnya saya tidak selalu menggunakan daging seperti ini ya. Biasanya saya isi dengan telur dadar, telur ceplok, atau juga bahkan sering saya mengisinya dengan tempe yang sudah saya bumbuin. Jadi untuk isiannya ini sebetulnya kreasi dari teman-teman. Nah, caranya saya oles dulu di bagian bawah rotinya dengan saus kita tadi, kemudian kita tambahkan dengan dagingnya
setelah itu sayuran, kemudian kita tutup lagi dengan daging, dan di bagian atas ini rotinya saya oles lagi dengan sausnya. Jadi ini sudah selesai, burgernya siap untuk dinikmati. Roti yang ketiga adalah roti kukus. Jadi roti ini masih beku, baru saja saya keluarkan dari freezer, dan di sini sudah saya panaskan air dalam alat pengukus ya. Jadi nanti rotinya kita masukkan di sini, tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Nanti rotinya sudah empuk dan siap kita isi dengan isian sesuai dengan selera. Di sini saya isi dengan selai yang rasanya asam manis, yaitu selai stroberi dan juga selai blueberry. Roti ini sangat lembut, empuk, dan ada rasa asam manis dari selainya. Dan ini saya nikmati di pagi hari bersama secangkir madu hangat. Demikian resep roti serbaguna dari saya. Selamat mencoba, semoga disuka. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih.